Shalom. Shalom, haleluya. Apakah Anda semua semangat pagi ini? Haleluya. Ya, puji Tuhan karena dapat bersama-sama sekali lagi dengan bersama dengan umat Tuhan. Ya, sebelum kita melihat ataupun mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini sekali lagi kami mau mengatakan Bapa, Engkau sangat baik. Dan semua adalah karena anugerah-Mu yang sempurna yang membolehkan kami datang ke rumah-Mu pada pagi hari ini. Walaupun kami menikmati hujan yang menyegarkan kami pada pagi hari ini, kami tahu semua ini adalah pemberian Tuhan. Dan oleh itu Bapa Surgawi, pada ketika kami mau mempelajari firman-Mu, Tuhan singkapkan perkara-perkara yang kami tidak mengerti, perkara-perkara yang kami tidak fahami dengan jelas sebelum ini Bapa Surgawi. Tuhan, kami berdoa biarlah Roh-Mu Tuhan menguasai tempat ini. Tuhan, Roh-Mu Bapa Surgawi melayang-layang di ruangan ini Bapa Surgawi. Biar Bapa Surgawi setiap firman kehidupan yang kami dengar pada pagi hari ini akan menerobos setiap hati kami. Akan membuka Bapa Surgawi perkara-perkara yang tersembunyi. Membuat kami sadar, membuat kami mengerti bahwa kebenaran-Mu itu adalah ya dan amin. Kekuatan firman-Mu Bapa mampu untuk mentransform hidup. Kami berdoa biar firman kebenaran ini Bapa akan sungguh-sungguh ya Tuhan membuat perubahan di dalam jiwa dan roh kami. Tuhan, hamba-Mu sangat sederhana di tempat ini. Hamba-Mu tidak punya kekuatan untuk Bapa Surgawi punya hikmat berkata-kata. Tapi roh kehidupan, Roh Kudus Engkau yang berbicara melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu. Engkau yang menyampaikan kasih dan cinta-Mu kepada anak-anak-Mu Bapa. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kami pada pagi hari ini Tuhan yang akan pulang dengan sia-sia. Tetapi perkara-perkara yang Bapak Surgawi yang selama ini mungkin telah membelenggu jiwa dan roh kami Tuhan. Akan diterobos oleh Roh-Mu melalui firman kehidupan pada pagi hari ini. Kami hanya isytiharkan tempat ini Tuhan. Dikuasai sepenuhnya oleh Roh-Mu yang kudus. Kami tidak izinkan sebarang kekuatan kuasa musuh mengganggu kami sepanjang kami mendengar firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu benar-benar Bapa Surgawi tersimpan rapi seperti benih yang hidup. Dan yang akan Bapa Surgawi masuk ke tanah hati kami. Yang satu hari nanti Bapa Surga pasti akan membuahkan hasil. Kemuliaan hanya bagi Raja kami, kekasih kami Yesus. Yang memberikan kami firman pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini ya, saya sangat bersyukur dan sangat bersuka cita karena dapat bersama-sama berkongsi firman Tuhan pada pagi hari ini berkaitan dengan perjamuan Tuhan. Ya, perjamuan Tuhan. Ya, di setiap bulan kita akan mengadakan perjamuan ya untuk kita mengingati apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kebanyakan orang percaya juga tidak ataupun belum menangkap sepenuhnya apakah arti perjamuan Tuhan itu sendiri. Banyak orang yang melakukan ataupun mengambil bahagian di dalam perjamuan, tetapi banyak yang tidak mengerti mengapa dia harus mengambil perjamuan Tuhan itu. Maka hari ini kita akan membahas bahagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-32. Ini adalah ayat yang biasa yang kita selalu baca ketika kita melakukan ataupun ketika kita mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai pada ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu bahwa pada malam dia dihianati. Tuhan Yesus telah mengambil roti dan selepas mengucap syukur dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu.
Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, dan karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Ayat yang ke-27. Jika sesiapa makan roti dan minum dari cawan Tuhan ini secara yang tidak wajar, dia akan menanggung dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu. Karena jika seseorang memakannya dan meminumnya tanpa mengenal tubuh Tuhan, dia makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya. Oleh sebab itu ada sebilangan besar yang lemah dan yang sakit dalam kalanganmu. Malah ada yang meninggal dunia. Jika kita menghakimi diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. Tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan supaya kita insaf. Agar kita tidak dibinasakan bersama-sama dunia. Lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Ya, ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat-sangat biasa bagi kita. Ya, sangat-sangat biasa bagi kita, baik Anda yang mengambil bagian, mengambil perjamuan Tuhan di rumah Tuhan, ataupun Anda yang punya kebiasaan yang mengambil perjamuan sendiri di rumah. Ya, ini adalah firman Tuhan yang selalu kita ucapkan ataupun renungkan pada ketika kita mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan. Nah, garis besar di sini yang perlu kita mengerti tentang apakah itu perjamuan Tuhan. Ya, kita perlu mengerti dua perkara yang harus kita tangkap ya di dalam roh kita sebagai orang percaya. Jangan lagi kita bingung, kenapa boleh ambil perjamuan dan ada sebagian yang berkata tidak boleh ambil perjamuan. Mengapa? Ya, di sini kita harus mengerti ada dua perkara yang harus kita pahami sebelum kita mengambil perjamuan Tuhan itu. Karena itu adalah sesuatu yang suci di hadapan Tuhan. Yang tidak boleh dianggap rendah ataupun tidak boleh dimain-mainkan oleh orang-orang percaya khususnya. Di sini kita melihat pertama, apakah itu tentang perjamuan Tuhan? Itu adalah tanda kepemilikan kita sebagai milik pribadi Yesus. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Bukan lagi kepunyaan diri kita sendiri, bukan lagi kepunyaan sesiapa, tetapi kita ini setelah kita percaya, setelah kita menerima Tuhan dan mengambil bahagian di dalam perjamuan itu, kita ini adalah apa? Milik pribadi Yesus. Milik pribadi Yesus. Nah, yang kedua adalah ketika kita mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan ini mengingatkan kita tentang apa? Cinta Tuhan. Tentang kasih-Nya. Tentang pengorbanannya, tentang apa yang dia telah lakukan bagi setiap kita. Karena itu adalah sesuatu yang sangat-sangat, ya, sesuatu yang sangat pengorbanan yang sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan, tetapi dia rela melakukannya. Di sini kita melihat tubuhnya dipecahkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan semuanya bagi kita. Darahnya itu adalah lambang perjanjian baru antara kita dan Yesus sendiri. Kita melihat kita ini adalah milik pribadi siapa? Yesus. Perjamuan, ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, kita ini adalah milik pribadi Yesus. Ya, itu adalah menyatakan bahwa setiap orang yang telah menerima Yesus, telah memberikan hidupnya, telah memberikan ya sepenuhnya kepada Yesus. Kita ini adalah memiliki tanda kepemilikan siapa? Yesus. Nah, mari kita mempelajari sedikit ya tentang tradisi proses pernikahan orang Yahudi kuno. Ya, saya coba untuk mendigestnya dan mempelajarinya, agak rumit juga. Ya, tetapi 3 perkara penting yang kita boleh lihat di sini adalah yang pertama apakah yang berlaku ya ketika
ya seseorang lelaki menginginkan ataupun mau untuk memiliki seseorang, ya seorang wanita. Yang pertama mereka akan dijodohkan. Biasanya si lelaki bersama dengan bapaknya akan pergi mengunjungi rumah di mana wanita dan keluarganya berada. Disitulah mereka akan mulai berbincang-bincang. Disitulah mereka akan bertanya kepada wanita itu, maukah engkau untuk mengawini anak saya? Ya, ini anak saya mau serahkan kepada kamu dan apakah kamu mau menerima dia? Ya, itu adalah dalam proses menjodohkan. Nah, yang kedua itu adalah mereka memasuki pertunangan secara rasmi. Tapi sebelum pertunangan itu ada step-step lagi yang lain, ya. Dan di dalam proses pertunangan itu sebenarnya mereka sedang memasuki sebuah perjanjian pernikahan. Ya, mereka sedang memasuki sebuah perjanjian pernikahan, tetapi belum boleh tinggal bersama-sama. Ya, belum boleh tinggal bersama-sama. Dan yang ketiga itulah pernikahan ataupun pesta besar-besaran, dijemput kawan-kawan, keluarga-keluarga terdekat, dan itulah penyempurnaannya. Nah, pertunangan rasmi ini adalah sebuah tradisi orang Yahudi. Nah, kita di sini melihat ada 3 perkara, ya. 3 perkara di mana ya seperti yang saya katakan tadi, lelaki itu akan meninggalkan rumah ayahnya dan dia akan menemui seorang wanita yang diinginkannya, dan dia akan mereka akan berbincang dan mereka akan menetapkan berapa bayaran dan sebagainya, dan setelah itu dia akan membayar kepada keluarga lelaki. Nah, disitulah bermulanya ketika ada persetujuan di antara 2 keluarga bersama dengan lelaki dan wanita ini, maka terjadilah pernikahan kontrak yang dikatakan ataupun yang disebut sebagai ketubah. Ya, ketubah. Dan pada ketika ini rasmi dilakukan, pada waktu itu wanita ini harus mulai mengerti bahwa dia tidak lagi akan membuka ruang kepada lelaki yang lain. Ya, proses ini tidak jauh daripada apa yang menjadi tradisi kebiasaan kita juga. Ketika dia telah ditunangkan dan mereka sudah mulai membuat agreement, ya, mereka telah menetapkan bahwa dia milikku dan aku miliknya. Nah, setelah proses ini berlaku, ya, maka mereka berdua, pasangan ini yang telah ditunangkan secara rasmi ini akan bersama-sama minum wine dari 1 gelas. Mereka akan berkongsi 1 gelas untuk minum wine, menandakan bahwa mereka ini telah sah menjadi pasangan yang satu hari nanti akan bernikah dalam nikah yang kudus ataupun dalam pesta yang kudus. Dan setelah itu maka ucapan berkat-berkat akan dilafazkan bagi kedua pasangan ini. Nah, setelah semua proses ini, maka si lelaki akan berkata kepada si perempuan, "Oke, sekarang sayangku, ya kekasihku, kau akan tinggal di sini dulu. Saya akan pergi ke rumah Bapak untuk menyiapkan semua keperluan. Bahkan menurut tradisi mereka akan mendapatkan sebuah rumah yang khusus untuk pasangan ini. Mereka membina sebuah keluarga yang baru. Dan pada waktu itu juga si lelaki ini akan mempersiapkan semua keperluan pesta perkawinan itu. Nah, inilah tradisi orang Yahudi yang mereka lakukan ketika terjadinya sebuah proses penjodohan, pertunangan, perkawinan dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat tentang karya penebusan Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu tidak jauh bezanya dari proses yang berlaku apabila terjadinya proses penjodohan sampai pada waktu perkawinan. Nah, kalau kita melihat Yesus sendiri telah meninggalkan rumah Bapaknya untuk mendapatkan gerejanya, mendapatkan kita sebagai kekasihnya.
Ya, dia membeli kita dengan darahnya yang kudus. Dia membayar itu dengan sebuah pengorbanan. Memberi seluruh apa yang ada padanya untuk diberikan ataupun diserahkan kepada gerejanya. Bukan hanya itu, ketika dia pergi ke rumah Bapa, dia meninggalkan ataupun memberikan rohnya. Biasanya di dalam tradisi orang Israel, ya, ketika dia meninggalkan ataupun ketika dia kembali ke rumah Bapa, biasanya dia akan memberikan seorang yang akan menemani ataupun yang akan menolong dalam proses perkawinan itu berlaku. Ya, seorang yang akan menjadi pengantara di antara lelaki dan perempuan itu, karena mereka tidak boleh kerap bertemu. Tetapi ada seorang yang si lelaki ini akan letakkan, ya, akan berikan kepada si wanita untuk, ya, ketika ada hal-hal yang mereka perlu selesaikan di antara mereka berkaitan dengan proses pernikahan ataupun proses pesta itu, nanti ada seseorang yang akan menjadi orang tengah di antara keduanya. Inilah Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia tidak meninggalkan kita begitu saja terkapai-kapai. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus bertindak, apa yang harus kita lakukan yang menyenangkan hati, ya, pasangan kita. Roh Kudus ini diberikan kepada kita untuk kita mengetahui isi hati Tuhan. Untuk kita mengenal lebih sungguh siapa pribadi Yesus yang menjadi kekasih kita. Yang satu hari nanti kita akan menikahnya dalam sebuah pesta yang kudus. Mengapa kita sebagai orang percaya sangat memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita? Banyak orang Kristen berkata, oke lah, saya percaya saja. Saya tidak perlukan Roh Kudus. Kamu tidak mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kamu tidak boleh memahami apa yang ada di hati Tuhan. Kecuali Roh-Nya yang hidup. Ia akan menghubungkan engkau dengan pribadinya. Mengapa sebagai orang-orang percaya, Roh Kudus itu adalah yang sangat penting bagi kita. Pribadi yang akan menolong kita. Dialah yang akan membimbing kita. Dialah yang akan mengajari kita ketika kita tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Untuk pesta itu, kita tidak mengerti banyak perkara. Sebagai pasangan yang baru mengenali, banyak perkara yang kita tidak tahu. Even waktu kita kawin. Ya, sebelum kawin, ya, banyak hal yang kita tidak tahu tentang pasangan kita, tapi setelah kawin semuanya terbongkar dan terbuka. Hati-hati untuk yang bertunang, ya. Terbongkar segala rahasia. Tetapi kita sebagai gerejanya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia memberikan kita penolong. Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku akan memberikan penolong kepadamu. Untuk engkau mengerti perkara-perkara yang harus engkau lakukan. Bahkan perkara-perkara penting yang harus engkau persiapkan. Itu sebabnya kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh menjauh daripada hubungan dengan Roh Kudus. Tidak boleh, kita tidak ada pilihan. Kita harus membina hubungan dengan Roh Kudus supaya kita tahu semua yang harus kita lakukan. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu menyenangkan hati kekasih kita? Apakah itu nanti disukai oleh bapaknya, diterima sebagai menantu yang baik? Dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa perjamuan Tuhan itu adalah simbol sebuah perjanjian, kontrak. Sebuah, perjanjian, ya, kontrak bahwa aku milikmu dan engkau milikku.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami perjamuan kudus itu membawa makna yang sangat-sangat besar bagi kita sebagai orang yang percaya. Mulai hari ini tangkap dalam rohmu. Tangkap dan ketahui bahwa itu adalah simbol cintamu, hubunganmu, ikatanmu dengan pribadi kekasih yang akan menjemput engkau suatu hari nanti ke pesta perkawinan anak domba. Haleluya. Jangan menjalani hidup sebagai orang Kristen yang biasa. Kita bukan orang biasa. Kita keturunan diraja. Haleluya. Kita keturunan diraja. Ya, saya pribadi seringkali diajar oleh Roh Kudus. Satu ketika saya sedang berdoa. Ketika saya sedang berdoa dan ketika saya mengambil masa berpuasa, Tuhan mendatangi saya dan memberikan saya sebuah mahkota. Waktu itu Tuhan katakan, engkau putriku dan engkau kekasihku. Saya katakan, Tuhan, saya ini dari keluarga miskin. Saya ini bukanlah siapa-siapa. Saya tahu siapa saya dan asal usul saya, Tuhan. Saya tahu saya siapa. Dan waktu itu Tuhan sering kali mendatangi saya dan dia katakan, Roh Kudus katakan, engkau adalah milik Tuhan. Engkau adalah putri kesayanganku. Dan sejak itu saya menganggap ataupun saya mulai mendidik diri saya ini adalah keturunan diraja. Saya memiliki sebuah authority, sebuah kuasa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Itu sebabnya saya tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Itu sebabnya saya katakan kepada diri saya bukan orang biasa. Kenali panggilanmu dalam hidupmu. Jangan menjadi orang yang diperbodohkan oleh dunia. Jangan menjadi orang-orang yang dikuasai oleh cara pikir yang dunia. Kita memiliki kedudukan dalam kerajaan Allah. Oleh itu jalani hidupmu sebagai orang yang terpanggil. Kita melihat di sini hal yang kedua adalah tubuh Tuhan Yesus itu adalah tanda cintanya kepada kita. Pengorbanan dia membeli kita, dia membayar kita. Firman Tuhan berkata bahwa pada malam dia dihianati. Tuhan Yesus telah mengambil roti dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untuk melakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Pernyataan cintanya. Penyataan kasihnya kepada setiap orang-orang yang mengerti bahwa perjamuan itu adalah sebuah pengorbanan ataupun tanda cinta. Kepada siapa? Kepada pribadi. Kepada pribadi lepas pribadi. Tuhan itu selalu personal. Ya, ada waktu-waktunya dia akan berkata ataupun dia akan berbicara secara umum, tetapi banyak kali dia itu personal dengan pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Nah, kita harus mengerti bahwa korban tubuh Tuhan Yesus itu adalah karena cintanya. Di dalam Yohanes 6 ayat 51 berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini akan hidup kekal. Roti yang akan kuberikan untuk hidup manusia di dunia ini ialah tubuhku. Tuhan Yesus itu menggambarkan dirinya sebagai roti kehidupan yang akan memuaskan ya kelaparan setiap kita. Ya, dialah roti yang turun dari surga. Dia mengorbankan hidupnya supaya apa? Kita mendapat janji hidup yang kekal. Bahkan ketika dia memberikan nyawanya, dia tujuannya adalah untuk menghapuskan setiap hutang-hutang dosa kita. Nah, dan satu perkara yang sangat penting yang harus kita ingati ketika kita mengambil perjamuan Tuhan itu adalah
Supaya kita sebagai orang yang benar ataupun orang yang telah dibenarkan oleh firman Tuhan, oleh roti kehidupan itu sadar bahwa keselamatan kita ini adalah bukan hasil usaha kita. Banyak orang berpikir, oh saya melakukan kebaikan, saya melakukan itu ini supaya saya disenangkan. Dan banyak agama juga menawarkan, kamu harus berbuat begini supaya kamu selamat. Kamu harus berbuat begini supaya kamu selamat. Tetapi orang-orang percaya bukan diselamatkan oleh apa yang dapat kita lakukan. Keselamatan kita adalah karena pengorbanan Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika kita mengambil perjamuan itu, ingati apa yang Yesus lakukan. Jangan hanya mengambil secara sembrono dan tanpa pengertian, itu bahaya. Seperti yang kita nyatakan tadi, proses perkawinan itu setelah sah, mereka akan membuat apa? Perjanjian, surat perjanjian. Itulah darah Tuhan Yesus. Tuhan katakan ya, dia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Kalau kita mencintai seseorang, ada sesuatu kenangan-kenangan yang membuatkan kita selalu mengingati dia. Nah, apa yang Yesus lakukan adalah dengan memberikan cawan ya sebagai tanda sebuah ikatan. Kita tahu tadi ketika mereka sudah sign, mereka akan minum wine bersama-sama dari satu gelas. Kenapa? Sebagai tanda ikatan. Setiap kali kita sebagai orang-orang percaya mengambil perjamuan Tuhan, ingatlah bahwa engkau telah terikat dengan pribadi yang bernama Yesus. Jangan lagi engkau mengikat dirimu dengan hal-hal yang lain. Ibrani 10 ayat 19 berkata, oleh itu saudara-saudara, kita telah mempunyai keberanian untuk masuk ke tempat yang maha suci melalui darah Yesus. Efesus 2 ayat 13, kamu yang dahulu jauh sudah dibawa dekat oleh darah Kristus. Ketika kita mengambil perjamuan, kita diingati, anakku, dosamu sudah dihapuskan. Marilah datang kepadaku, marilah mendekat kepadaku. Marilah mendekat kepadaku. Itu adalah seruan Yesus. Itu adalah seruan Yesus. Bagi setiap orang-orang yang mengambil bahagian di dalam perjamuan. Kita dibawa mendekat kepada apa? Takhta Allah yang maha suci. Ketika kita menjadi orang-orang yang telah ditebus ataupun telah menjadi orang yang percaya, jangan izinkan sebarang bisikan-bisikan musuh yang mengatakan, oh kamu ini tidak benar, kamu ini begini, kamu ini melakukan ini, dan mengingatkan kita dengan segala macam kesalahan kita. Ingat bahwa ketika kita mengambil bahagian di dalam perjamuan, berarti bahwa kita milik Tuhan dan kita telah dibenarkan untuk apa? Dibawa mendekat kepada pribadi Yesus. Darah Yesus adalah perjanjian baru antara Allah dan manusia. Ini adalah tanda sebuah ikatan. Darah Yesus membenarkan, membebaskan kita dari semua kutukan. Kita telah dibeli dengan darahnya yang mahal. Maka semua hutang-hutang kita yang lain itu sudah tidak ada, tidak berkuasa lagi. Darahnya membolehkan manusia menghadap Allah yang suci. Dan darahnya diperingatkan supaya manusia sadar dirinya rapuh tanpa penebusan Yesus. Tanpa apa yang Yesus lakukan di salib, kita bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah siapa-siapa. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita telah menerima sebuah perjanjian baru, dan setelah kita diberikan darahnya sebagai cop bagi kita, maka kita ini adalah milik Tuhan. Selalu sadar bahwa bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang mampu kita lakukan, tetapi karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib.
Nah, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-26, berkata karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian kamu memberitakan kematian Tuhan sehingga kedatangannya. Artinya di sini setiap kali kita melakukan perjamuan atau mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan itu, maka secara resmi kita berkata, aku milik Tuhan dan Dia milikku. Maka kita akan terus memberitakan kepada dunia. Ini dunia, dengar. Bahwa aku sedang menyatakan bahwa kematian ataupun apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu adalah sesuatu janji penebusan. Kita mau menyatakan kepada dunia bahwa ini yang Yesus lakukan. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Mengapa Yesus harus korbankan semuanya bagi saya? Dengar dunia. Dan marilah firman Tuhan katakan, lakukan itu selalu, lakukan itu selalu. Lakukan itu kerap lagi. Supaya kita tahu bahwa tujuan kematian Tuhan Yesus itu adalah membawa keselamatan dan pembebasan. Yohanes 6 ayat 54 berkata, sesiapa yang makan tubuhku dan minum darahku mendapat hidup yang kekal, maka aku akan membangkitkannya pada hari akhir. Janji firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Apakah semua kita yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di online sekarang percaya bahwa satu hari nanti ketika engkau telah pergi, telah meninggal, apakah engkau percaya bahwa engkau akan dibangkitkan? Berapa kita yang percaya dan masih ragu-ragu? Masih banyak, oke. Mari letakkan imanmu kepada dasar iman yang paling dasar ini. Letakkan kepercayaanmu ketika engkau mengambil bahagian di dalam perjamuan itu. Ingat bahwa satu hari nanti Tuhan akan membangkitkan engkau. Ataupun kalau belum kita meninggal, kita akan diangkat dengan zup dibawa ke dalam kerajaan kekal. Oleh itu ketika engkau mengambil perjamuan suci, selalu ingatkan dirimu. Satu hari nanti aku akan diangkat di awan-awan. Aku akan dibangkitkan bersama orang-orang benar. Aku akan masuk dalam kemuliaan bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ataupun pengantin Kristus. Nah, apakah peranan kita sebagai orang percaya hari-hari ini? Yang pertama, lakukan perjamuan Tuhan itu sekerap mungkin. Ya, kita jangan hanya menunggu di rumah. Saya biasanya ketika saya mengambil persekutuan dengan Tuhan sendiri, ada waktu-waktu saya terdorong untuk mengambil secara pribadi. Karena ini pribadi antara engkau dan kekasihmu. Perjanjian antara engkau dan kekasihmu. Tidak perlu tunggu di rumah. Mungkin ada peraturan-peraturan gereja yang seperti itu, tapi saya tidak membatasi itu dengan hanya di gereja. Kita punya perjanjian pribadi dengan kekasih kita. Dan tidak ada satu kuasa pun, satu kekuatan apapun yang boleh membatalkan itu. Kecuali kita yang membatalkannya. Kita melakukan itu supaya kita diperingatkan akan apa yang Yesus lakukan. Dan kita diperingatkan tentang janji-janji firman berkaitan dengan pengorbanan tubuh dan darahnya. Ya. Dan Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia ingin memberikan kasih kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang dapat menerima kasihnya. Hanya orang yang meresponi. Ya, kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan bersama Kristus dalam kemuliaan. Ya, dalam proses itu kita harus menguduskan diri kita hari lepas hari.
Karena ketika masuk dalam perjamuan perkawinan itu Tuhan tidak mau pakaian yang compang-camping. Tuhan mau sebagai orang-orang benar, kita itu layak disebut sebagai pengantin. Bukan pengemis. Kita masuk di dalam pesta perkawinan itu sebagai seorang pengantin. Yang telah dihiasi dengan segala kecantikan. Yang dihiasi dengan pakaian-pakaian kebaikan dari hidup kita. Itulah pakaian pengantin kita. Firman Tuhan berkata lenan halus. Itulah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sedang kita menanti-nantikan masa kita dibawa ke dalam pesta perkawinan anak domba. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Memang kita manusia kerap kali ia jatuh dan kerap kali juga terlalu selfish. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan lakukan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Karena itulah perlengkapan pakaian kita di dalam pesta perkawinan anak domba. Tanpa perbuatan kebaikan-kebaikan dari hidup kita, maka kita tidak layak dibawa di dalam pesta kemuliaan. Nah, kita melihat firman Tuhan, saya merangkumi beberapa ayat yang terakhir itu tentang kesalahan semasa mengambil perjamuan Tuhan. Ya, banyak orang yang tidak mengerti apa itu perjamuan. Kadang-kadang tidaklah, saya tidak mau terlibat di dalam perjamuan. Sebab saya tidak tahu kenapa saya harus melakukan itu. Banyak orang yang juga menganggap remeh, apalah itu, tidak penting pun untuk saya. Tetapi firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 29 berkata, pada hematmu betapakah lebih dahsyatnya hukuman yang dianggap setimpal bagi orang yang telah melanyak anak Allah di bawah kakinya, memandang ringan kepada darah perjanjian yang telah menyucikannya dan menghina roh kasih karunia. Kasih karunia Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya ini adalah penebusan, adalah tubuhnya, dia memberikan nyawanya, dia memberikan segala sesuatu, darahnya tercurah. Sebagai orang-orang yang percaya, apakah kita menganggap semua itu sepele ataupun tidak penting? Sebagai kekasih, pernahkah kita meremehkan pasangan kita? Tindakan itu adalah tindakan yang menyakitkan hati Bapa. Jangan sampai kita menganggap rendah apa yang Yesus lakukan. Karena satu hari nanti penghukuman akan menimpa kita. Di sini dirangkumkan bahwa biasa orang-orang yang menganggap rendah perjamuan itu akan diserang penyakit. Dan banyak juga orang yang mengalami kelemahan dalam banyak perkara. Itu sebabnya sebelum kita mengambil perjamuan, selidiki hatimu. Lihat apa yang kau lakukan, coba recall semua apa yang kita telah lakukan dalam beberapa waktu sebelum ini. Mari kita sadari itu adalah sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan kita mengambilnya dengan cara yang salah. Karena kita bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ataupun terhadap pengorbanan Tuhan Yesus. Ataupun bersalah terhadap janji kontrak pernikahan itu. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Ya, karena Tuhan ini sayang kepada kita. Dia mengingatkan kita supaya kita jangan menganggap perjamuan Tuhan itu sesuatu yang tidak penting ataupun sia-sia ataupun tidak menganggap rendah. Nah, kesimpulannya di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjamuan Tuhan itu adalah apa? Pernyataan cinta dan kasih-Nya kepada umat
manusia yang ditebusnya. Karena dia mencintai Anda, mencintai Anda, mencintai Anda. Bahkan Anda yang ada di rumah yang mengikuti secara online. Cintanya itu adalah cinta yang sangat murni, cinta yang sangat kudus. Itu sebabnya dia memberikan semuanya apa yang ada pada dirinya. Nah, untuk kamu hadiah. Supaya orang yang ditunangkannya itu satu hari nanti akan menjadi kekasih hatinya selama-lamanya. Nah, perjamuan Tuhan itu juga adalah lambang sebuah ikatan antara sepasang kekasih yang akan dinikahkan. Perjamuan adalah sebuah peringatan supaya manusia sadar bahwa tanpa pengorbanan Yesus manusia tidak akan menikmati kepenuhan anugerah yang telah Allah sediakan. Pemusik silakan. Mari kita ingati selalu ketika kita mau mengambil cawan, mau mengambil roti, ingati cinta Tuhan. Ingati kasih-Nya, ingati pengorbanannya, ingati apa yang telah Dia lakukan, ya, yang Dia telah korbankan bagi kita. Karena di dalam perjamuan itu mengandung kuasa dan otoriti. Dia memberikan kita hak sebagai kekasih-Nya. Dan ketika kita menjadi kekasih Raja, ketika kita menjadi tunangan Raja, ketika kita dalam proses perkawinan menuju satu hari nanti menuju pesta perkawinan, ya, anak domba, maka pada waktu itulah kita akan menikmati kepenuhan, kesempurnaan dari semua janji-janji yang telah Dia berikan bagi kita. Pada ketika itulah kita akan enjoy, bersuka cita, kita akan menikmati semua yang telah Tuhan janjikan bagi kita. 100% ketika penyempurnaan itu berlaku, kita akan menikmati semua kekayaan Raja. Kekayaan Allah kita, kekayaan ya sorga. Maka kita akan menjadi pemerintah dalam apa? Kerajaan Allah. Siapa di antara kita yang mau menjadi pemerintah? Belum berani kan? Akan datang waktunya kita akan menjadi penguasa dunia ini. Kita akan menjadi pemerintah dunia ini. Maka ketika engkau sedang dilantik menjadi penguasa dan pemerintah, bawa hidupmu, bawa dirimu sedemikian rupa supaya kamu layak diangkat pada waktu itu. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri bersama. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau sama-sama ingatkan diri kita bahwa kita ini adalah pasangan kekasih kita. Bawa dirimu sebagai seorang kekasih yang layak dicintai. Bawa hidupmu sebagai seorang yang layak untuk menerima janji-janji itu. Mari kita mau menaikkan penyembahan ini di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu. Hallelujah, Lord Jesus. Sekira tata sakara de Rakata sakara de sekira tata sakara de Hallelujah, Lord Jesus. Sekira takaya sekira haskala takayasa. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita naikkan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jesus, sekiranya kaya se. Saat ku masuk Mari kita menyembah ke Tuhan. Mari kita hadirat-Mu, katakan, ini aku Tuhan. bawa Ini aku membawa hidupku sebagai persembahan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya persembahan ini diterima di hadapan-Mu. Biar apa yang aku berikan ini Bapa adalah sebuah ketulusan yang datang dari hatiku. Biar hari ini setiap kita akan mengerti Kau layakkan ku sebab pengorbanan itu adalah suatu yang kudus. Haleluya, Jesus. melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa
menikmati korban cintanya bagi kita, korban kasih sayangnya kepada kita. Biar kita tahu, sadar siapa diri kita, sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru Haleluya Bapa. oleh Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Mari pada pagi hari ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena telah memberikan semuanya bagi kita. Mari kita belajar menghargai dan menghargai semua cinta dan kasih-Nya yang tanpa batasan Dia berikan kepada kita. Sedarkan dirimu bahwa tanpa itu engkau tidak akan dapat menikmati apa yang kau nikmati hari ini. Berkat-berkat yang kau nikmati hari ini, semua kebaikan yang kau nikmati hari ini, semua itu karena sumbernya penebusan. Engkau memiliki janji itu dalam hidupmu. Engkau harus berpegang kepada janji itu sambil engkau mempersiapkan dirimu, menguduskan dirimu, membersihkan segala kekotoran dan kenajisan dalam hidupmu. Maka pada ketika Tuhan menjemput engkau, layaklah engkau menjadi pengantin Kristus. Layaklah engkau untuk masuk ke dalam pesta raja-raja. Layaklah engkau untuk masuk di dalam pesta anak domba. Layaklah engkau dilantik dan dipercayakan segala yang menjadi kekayaan syurga. Dan engkau akan berjalan dengan otoriti dan kuasa ketika engkau mengerti panggilanmu ini. Kirata kaya sekira kata tata sa. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, pendamping yang setia, yang menolong kami dalam jalan-jalan hidup kami. Biar kami memiliki pengertian yang benar akan firman kehidupan. Berjalan dalam kuasa, berjalan dalam otoriti, berjalan dalam pengurusan, berjalan menuju penyempurnaan. Bapak, biarlah cintamu itu mengikatkan hati kami dengan Engkau sahaja Bapa. Dan cinta kita Tuhan bersaut-sautan. Cinta kita akan terbena dan terikat penuh dalam sebuah perjanjian. Perjanjian tubuh dan darah-Mu.
Perjanjian yang tidak akan pernah memisahkan kami. Buat hati kami tertaut rapat kepada Engkau, kekasih kami. Buat hati kami tidak mau menjauh dan tidak mau menginginkan yang lain, Tuhan. Buat hati kami, Bapa Surga mengerti perjanjian baru yang Kau telah lakukan itu adalah menebus kami, membeli kami, membawa kami dari derajat dari bawah kepada sebuah martabat yang baru, sebuah authority yang baru, sebuah panggilan yang kudus. Buat kami tidak lagi dikuasai dengan cara pikir dunia, tetapi mencintai dan mempelajari firman kehidupan, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kalau pada pagi hari ini, baik Engkau yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di online, kalau Engkau ingin memperbaharui perjanjian-Mu dengan Tuhan, dan Engkau mau mengatakan, kekasihku Yesus, apapun yang kesalahan yang kulakukan, yang telah melukakan hati-Mu, ampuni aku. Mari kita berperkara dengan Tuhan. Mari kita berperkara dengan kekasih kita. Mari kita berperkara dengan Tuhan yang telah menebus kita. Haleluya Lord Jesus. Murnikan hati kami sekali lagi Bapa. Buat hati kami mengerti bahwa hanya Engkau dan cinta-Mu saja yang dapat membuatkan kami puas. Hanya cinta-Mu yang dapat membuat kami puas. Hanya cinta-Mu yang dapat membuat kami puas. Haleluya, haleluya, haleluya. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Meteraikanlah kebenaran-Mu di jiwa dan di loh hati kami. Supaya itu tidak akan pernah hilang apapun cabaran yang kami hadapi. Supaya kami tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan Bapa. Ketika kami menjalani hari-hari kami, menunggu masa kami diangkat dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu. Ku ingin melepaskan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih kurnia-Nya dan cintanya yang tidak pernah terbagi. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini. Sampai pada kedatangannya yang kedua kali menjemput kita para kekasih-kekasihnya. Biarlah engkau dimanapun engkau berada, keluar masukmu diberkati. Setiap bakul-bakul adonanmu semuanya diberkati dengan berlimpah-limpah. Apapun yang kau kerjakan menjadi berkat berlipat kali ganda. Maka engkau akan menjadi berkat, maka engkau akan menjadi saksi yang hidup kepada dunia dan kepada orang-orang yang memerlukan berita keselamatan itu. Haleluya. Dan mari sama-sama kita mau mengatakan amin, 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 amin. Haleluya.